Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C021004. Di sini saya akan membahas mengenai franchise atau waralaba. Adapun daftar isinya yaitu yang pertama definisi franchise atau waralaba, yang kedua itu jenis-jenis franchise atau waralaba, ketiga keuntungan dari usaha franchise atau waralaba, keempat kekurangan dari franchise, kelima penyebab kegagalan franchisor, keenam penyebab kegagalan franchises, dan ketujuh beberapa istilah dasar dalam franchise. Yang pertama ada definisi franchise atau waralaba. Franchising atau perwaralabaan adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang franchisor kepada pihak lain franchise. Lisensi tersebut dapat memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Selain itu, ada yang menyebutnya bahwa definisi franchising berasal dari kata wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti keuntungan, yang berarti suatu usaha akan memberikan keuntungan yang istimewa. Dasar hukum dari peraturan franchise yaitu perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 ayat 1, 1233 sampai dengan 1456 khusus KUHP Perdata. Yang kedua, hukum keagenan sebagai dasar hukum KUH Dagang atau makelar dan komisioner. Yang ketiga, undang-undang merek, paten, dan hak cipta sebagai dasar hukum. Yang keempat, ada undang-undang penanaman modal asing. Yang B, jenis-jenis franchise atau waralaba. Waralaba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergensi. Yang kedua, waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Adapun keuntungan dari usaha franchise atau waralaba, yang pertama bagi para wira swastawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapat rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. Yang kedua, penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menanggung resiko finansial penting. Yang keempat, tiap-tiap penerima hak berdasarkan volume penjualan, organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar-besaran untuk memperkuat nama franchisor. Penerima franchise individu dapat melakukan promosi daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Yang keenam, mendapatkan bantuan modal. Ketujuh, profit tinggi karena telah diuji. Yang ke-8, standarisasi mutu. Ke-9, mendapatkan bantuan dari manajemen. Selanjutnya, kekurangan dari franchise yaitu yang pertama menjadi independen dan terdominasi, kedua tidak mandiri, ketiga kreativitas tidak berkembang, keempat rentan terhadap perubahan franchisor. Penyebab dari kegagalan franchisor, yang pertama uji coba yang tidak memadai, penyeleksian franchise secara sembrono, pembuatan struktur yang buruk, franchise kekurangan modal, franchisor menjalankan bisnis dengan buruk. Penyebab kegagalan dari franchise, yang pertama franchise yang puas dengan dirinya sendiri, yang kedua franchise yang penakut, yang ketiga franchise yang tidak mengikuti sistem, yang keempat franchise yang berharap terlalu banyak, yang kelima franchise yang tidak memiliki bakat, yang keenam campur tangan dari orang lain yang bermain curang. Beberapa istilah dasar dalam franchise atau waralaba. Yang pertama, franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan produk, jasa atau teknologi yang saling bekerja sama secara erat antara perusahaan baik secara hukum maupun finansial dan independen, yaitu franchisor atau pemberi waralaba dan franchise atau penerima waralaba. Yang kedua, franchisor. Franchisor atau pembeli waralaba memberikan kepada franchisee hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki franchisor dan berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Franchisor sebagai pimpinan perusahaan yang harus memiliki keahlian dan kompeten yang menghindari tindak tanpa pertimbangan matang. Franchisor juga memberikan teknik secara berkesinambungan sesuai dengan kontrak franchise tertulis. Yang ketiga, franchise. Franchise dalam memberikan kontribusi keuangan atau finansial baik secara langsung dan tidak langsung, metode dan teknik komersial, prosedur, dan sebagainya. Yang keempat ada initial service, jasa-jasa pendahuluan. Kelima, continuing service, jasa terus-menerus. Yang keenam, initial fee, biaya.
keseluruhan item untuk membuka bisnis. Yang ketujuh, franchise fee, biaya yang menutupi jasa franchisor. Yang ke-8, continue fee, biaya akan jasa franchisor nantinya secara terus-menerus menerima kriteria franchising. Yang ke-9, franchise industrial, hubungan yang terjalin antara perusahaan manufaktur dan perdagangan besar. Yang ke-10, franchise generasi pertama, hubungan yang terjalin antara perusahaan manufaktur dan pedagang eceran. Ke-11, bisnis franchise antara pedagang besar dan pedagang eceran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.